Halo semuanya, selamat belajar lagi. Bertemu lagi dengan saya, Miss Priscilia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Jadi ini ada temanya yaitu ayo menjelajahi dunia tumbuhan. Nah, apa saja sih yang bisa kita pelajari pada video kali ini? Nah, kalau di kemarin-kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa itu zat dan bagaimana macam-macam zat seperti itu ya. Nah, kita akan beralih belajar tentang makhluk hidup. Apa sih yang akan kita pelajari pada dunia tumbuhan? Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang cara berkembang biak dari tumbuhan. Nah, berkembang biak sendiri itu adalah cara makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau memperbanyak keturunannya. Jadi, semua makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, biasanya sama. Uh, Prosesnya hampir sama, cuma tumbuhan, hewan, juga manusia yang termasuk makhluk hidup itu juga memiliki cara yang berbeda-beda untuk dapat berkembang biak. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas tentang bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak. Oke, kita bisa lihat di sini. Pernahkah kamu mencoba untuk menanam sebuah biji kacang? Nah, teman-teman pernah nggak sih ya di rumah ketika kalian sedang iseng gitu kan menanam sebuah biji kacang atau biji toge dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merawat biji-bijian itu, kita menanam mereka, kita taruh di tanah yang subur atau dengan cara hidroponik, itu dapat membuat biji kacang itu dapat bertumbuh, kemudian dia menjadi pohon kacang dan pohon kacang itu dapat menghasilkan buah lagi, yaitu buah kacang. Nah, itu termasuk ke dalam proses perkembangbiakan dari tumbuhan. Ya, semoga sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, teman-teman bisa lakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yaitu amati minimal 5 tanaman di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, misalkan nih, saya keluar dan mengamati, oh ternyata banyak sekali ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar saya, di sekitar tempat tinggal saya. Ada pohon jeruk, kemudian ada pohon belimbing, ada pohon mangga, kemudian di sini di dekat tempat tinggal saya ada pohon timun dan lain sebagainya. Nah, silakan amati tanaman-tanaman yang di sekitar tempat tinggal teman-teman semuanya, kemudian sebutkan dari nama-nama tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman semuanya. Lalu setelah teman-teman menulis atau cuma ditaruh di ingatan gitu ya. Nah, kira-kira sekarang coba tanyakan dalam diri teman-teman itu. Kira-kira bagaimana ya cara tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak? Apakah cara berkembang biak pohon timun dengan pohon jeruk itu sama? Atau bagaimanakah cara berkembang biakan dari pohon kacang? Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Jadi tumbuhan itu memiliki jenis dua cara yang berbeda dari perkembangbiakan. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah perkembangbiakan generatif. Jadi, tumbuhan itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam berkembang biak. Tumbuhan itu dapat melalui dua cara, yaitu untuk berkembang biak, yaitu dengan cara generatif dan juga secara vegetatif. Nah, yang pertama tentang perkembangbiakan generatif. Jadi bisa dibaca di slide saya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara perkawinan. Jadi melalui perkawinan, melalui penyerbukan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, menyerbuk bunga atau menyerbuk tanaman, itu berarti tanaman itu berkembang biak dengan cara generatif. Nah, penyerbukan itu terjadi pada bunga. Itu adalah sel kelamin jantan dan putik itu adalah sel kelamin betina. Jadi penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari. Nah, serbuk sari ini adalah seperti alat untuk atau berkembang biak seperti itu ya. Jadi penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari dari permukaan putik pada permukaan putik yang terjadi pada bunga. Jadi sel kelamin jantan jatuh ke
sel kelamin betina. Benang sari atau serbuk sari jatuh ke putik pada bunga. Nah, itu dapat menghasilkan penyerbukan pada tumbuhan. Cara penyerbukan pada bunga ada 4, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ya, jadi kalau penyerbukan sendiri itu dilakukan oleh bunga itu sendiri. Jadi benang sari sendiri ke putik kayak gitu ya. Jadi terus kalau serumah itu dalam satu tanaman, tetapi dalam satu tanaman itu terdapat 2 atau 3 atau lebih yaitu bunga. Jadi serumah itu artinya satu tanaman tetapi beda bunga kayak gitu. Terus ada penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang itu 2 tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis bunga. Misalnya bunga sepatu dengan bunga sepatu, bunga mawar dengan bunga mawar, seperti itu ya. Jadi itu adalah penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan 2 jenis tanaman yang berbeda jenis. Jadi beda tanaman dan juga beda jenis. Misalnya di tanaman bunga paku dengan bunga sepatu. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, itu termasuk dalam penyerbukan bastar. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, vegetatif itu berarti tumbuhan itu berkembang biak tanpa perkawinan. Jadi melalui bagian dari tumbuhan itu sendiri. Kalau di sini saya misalkan ada singkong, ada lengkuas, dan juga ada pisang. Kalau teman-teman pernah menanam pohon singkong, itu yang ditanam adalah buah singkongnya atau batang singkongnya, ya kan? Batang singkongnya juga bisa. Nah, dari bagian tumbuhan itu kita tanam, dia akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Nah, beda lagi dengan pisang. Kalau pisang itu dengan tunas ya, jadi tunas pisang ditanam dalam pohon, di dalam tanah, kemudian bisa menjadi tumbuhan yang berkembang biak seperti itu. Nah, ini kita bisa baca perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan secara alami dan buatan. Nah, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut pada modul ya. Di situ sudah dijelaskan nanti apa itu vegetatif alami dan buatan. Di sini saya cuma akan mengambil contohnya saja. Vegetatif alami itu ada umbi lapis, umbi batang, umbi bakar. Jadi yang ditanam adalah umbinya, kemudian tunas, akar tunggal ya. Di sini akar tunggalnya, geragi, dan tunas adventif. Kemudian kalau vegetatif buatan itu biasanya disengaja. Jadi misalnya kita pengen menanam pohon dengan cara mencangkok gitu, atau menstek gitu. Kalau tadi singkong kan di stek batangnya, kemudian ditanam pada tanah. Nah, itu termasuk dalam vegetatif buatan. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa baca modul pada tema menjelajahi dunia. Ayo menjelajahi dunia tumbuhan. Nah, di situ nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kemudian saya akan memberikan ini tugas ya. Jadi untuk tugasnya teman-teman adalah silahkan diperhatikan, tugasnya teman-teman adalah menggambar bunga dan bagian-bagiannya. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh di modul atau bisa mencari referensi lain di internet. Jadi silakan menggambar bunga atau kerangka bunga, kemudian dijelaskan bagian-bagian bunga. Jadi bunga itu ada putih, kemudian ada kelopak bunga, dia punya benang sari, dan lain-lain itu silakan teman-teman gambar pada buku, kemudian jangan cuma ditulis bagian-bagiannya saja ya, tapi juga ditulis fungsi dari setiap bagian-bagian pada bunga. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, tapi teman-teman nggak perlu takut atau khawatir jika penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya atau bisa baca lebih lanjut pada modul pembelajaran. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.